Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 dari K2 akan memaparkan terkait final project dari desain rumah yang memiliki kriteria desain teknik green building. Oke, di sini kelompok 11 ini beranggotakan saya sendiri Nurjati Karikasari, Raihan Rizky Haq, dan Viviane Nidia. Baik, lokasi perencanaan rumah eh, kami beralamat di RT 02 RW 05 Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat dengan titik koordinat tersebut. Dan di sini lokasi dari pembangunan rumahnya. Baik, nah, konsep dari bangunan yang kami buat yaitu konsep industrial karena mendukung prinsip green building melalui bukaan yang besar, mengoptimalkan cahaya dan udara alami serta menggunakan material ramah lingkungan dan minim finishing. Desain ini membantu efisiensi energi dan pengurangan jejak lingkungan sehingga sesuai dengan standar Green Sheet. Nah, rumah di sini, rumah yang kami bangun memiliki fasilitas, memiliki dua lantai. Lantai pertama yaitu garasi, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, satu kamar mandi, satu ruang makan, satu dapur, dan memiliki taman. Lalu lantai dua terdapat satu master bedroom, tiga kamar tidur, tiga kamar mandi, satu ruang keluarga, satu ruang baca, dan balkon. Dengan luas lahan 17 kali 18 meter persegi dan luas bangunan 14 kali 15 meter persegi dengan jumlah lantai dua lantai. Di sini merupakan denah dari lantai satu dan lantai dua rumah yang kami bangun. Oke, di sini merupakan gambar tampak dari bangunan yang kami bangun itu tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, atas, dan samping kanan. Nah, karena bangunan yang kami bangun dengan prinsip green building ini terdapat bak kompos dan penampungan air hujan, kemudian ada solar panel, vegetasi, dan ventilasi ulang. Vegetasi di sini yaitu 30% dari luas lahannya dengan memenuhi prinsip green building. Ya, di sini merupakan perhitungan konsumsi air bersih dari bangunan yang kami bangun, yaitu penghuni dalam rumahnya itu terdapat 6, dengan ada 8 kegiatan, yaitu MCK, minum, cuci pakaian, kebersihan rumah, taman, cuci kendaraan, wudhu, dan lain-lain. Sehingga totalnya itu 7.614 liter. Dan di sini konsumsi air yang paling banyak itu di kebersihan rumah. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan tangki kapasitas air tanah. Nah, dengan mengetahui kebutuhan dari setiap penghuninya atau dalam satu bangunan tersebut, maka dapat dihitung kapasitas tangkinya, yaitu 170.015 liter. Oke, di situ. Kayak di sini yaitu melakukan perhitungan konsumsi air bersih. Nah, jumlah penghuni di bangunan itu terdapat 6 penghuni sehingga di sini ada 8 kegiatan yaitu MCK, minum, cuci pakaian, kebersihan rumah, taman, cuci kendaraan, wudhu dan lain-lain dengan totalnya 7.614 liter di mana sumber terbesarnya itu untuk kebersihan rumah. Nah, di sini melakukan perhitungan kebutuhan tangki kapasitas air tanahnya untuk memastikan ketersediaan air saat konsumsi puncak. Kapasitas tangki dan debit pompa harus disesuaikan dengan pola penggunaan air rumah tangga, mempertimbangkan volume pemakaian per jam, laju puncak, dan durasi kerja pompa sehingga pasokan tetap stabil sepanjang hari. Nah, di sini tuh perhitungan untuk kapasitas air tanah sehingga kapasitas efektif tangki atasnya itu sebanyak 170.013 liter, yaitu untuk kapasitas air tanah. Sehingga untuk menerapkan prinsip green building perlu memakai pemainan air hujan. Oke, nah di sini perhitungan dimensi tangki air hujannya untuk mendukung ketersediaan air bersih, terutama di area dengan pasokan terbatas. Sistem ini menampung air hujan dari atap dan menyimpannya dalam tangki untuk dapat dimanfaatkan kembali. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu volume tangki, bentuk tangki,
curah hujan, koefisien limpasan, luas atap yang dibutuhkan. Nah, untuk perhitungannya itu kapasitas tangki untuk 7 hari, di mana volumenya 5.330 liter atau 5,33 meter persegi dengan curah hujan 200 mm dan koefisien limpasan 0,85 sehingga luas atap yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 31 meter persegi. Tangki ini tuh untuk sumber cadangan jika atapnya mencukupi. Selanjutnya terkait prasyarat Greenship Homes, di mana yang pertama itu SDP 1 terkait kesesuaian lokasi itu sudah sesuai, yaitu mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Yang kedua ASDP 2 yaitu terkait area dasar hijau di mana sudah sesuai memiliki koefisien dasar hijau. Lalu yang ketiga YCP 1 terkait meteran listrik juga sudah sesuai di mana adanya meteran listrik. Lalu selanjutnya ada juga ECP 2 terkait analisis desain pasif sudah sesuai di mana menunjukkan adanya analisis desain pasif. Lalu yang ketiga MLCP itu sudah sesuai di mana tidak menggunakan CFC. Lalu selanjutnya ada IHCP yaitu tidak menggunakan asbestos pada seluruh bagian rumah. Dan yang terakhir itu BP yaitu terkait dasar pengelolaan sampah itu juga sudah sesuai di mana adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Lalu untuk penilaiannya sendiri itu yang pertama ada ASD atau penerapan tepat guna lahan, yaitu untuk ASD 1 itu mendapatkan 2 poin di mana memiliki vegetasi minimum sebesar 30% dari luas tanah dan penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km. Lalu untuk SD 2-nya itu mendapatkan 2 poin yaitu di mana membangun bangunan di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas. Lalu untuk yang ketiga itu terkait aksesibilitas komunitas di mana terdapat 10 jenis fasilitas umum dalam jarak mencapai jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Itu mendapatkan nilai 2. Lalu selanjutnya SD 4 terkait pengendalian hama juga mendapatkan poin 2 di mana adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk, tikus, lalat, dan kecoa. Lalu selanjutnya terkait SD 5 yaitu transportasi umum. Itu di rumah terdapat adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter dan mendapatkan 1 poin. Lalu untuk SD 6 terkait penanganan limpasan hujan itu mendapatkan 2 poin di mana adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap dan juga untuk halaman. Dan untuk keseluruhan total nilai kategori ASD itu sebesar 11. Selanjutnya untuk penerapan efisiensi dan konservasi energi atau EC untuk EC 1 terkait submeteran itu sudah dilakukan perhitungan terkait konsumsi listrik pada rumah dan mendapatkan 1 poin. Lalu selanjutnya EC 2 terkait pencahayaan buatan di mana mendapatkan 5 poin yaitu di mana sudah diterapkan atau menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada besar penggunaan listrik yang tercantum dalam SNI menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah. Lalu ada zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Dan yang terakhir itu menggunakan fitur otomatisasi yaitu seperti sensor gerak, timer, atau sensor cahaya pada salah satu ruangan. Lalu selanjutnya untuk EC 3 itu mendapatkan 1 poin di mana hanya menggunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai. Lalu selanjutnya untuk EC 4 terkait reduksi panas itu terdapat 4 poin di mana adanya upaya atau desain atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas dari seluruh atap ataupun suhu dinding dan lantai. Lalu untuk EC 5 terkait piranti rumah tangga hemat energi itu mendapatkan 2 poin di mana menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berhemat energi minimum sebanyak 50% dari total daya watt peralatan elektrik. Lalu yang keenam ada EC 6 yaitu sumber energi terbarukan di mana juga sudah diterapkan fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik dan mendapatkan 2 poin. Untuk keseluruhannya total
Selanjutnya terkait perhitungan konsumsi listrik. Untuk pemakaian lampu sendiri itu di rumah, total pemakaian satu harinya itu sebesar 2,512 kWh dan, untuk per bulannya itu sebesar 75,36 kWh. Lalu selanjutnya untuk perhitungan konsumsi alat listrik lainnya itu bisa dilihat pada gambar, berikut, terkait perhitungan alat listrik, perhitungan panel surya dan baterai, dan adanya perbedaan penggunaan panel surya dan tidak. Di mana, untuk penggunaan panel surya itu total tagihan per bulannya itu bisa mencapai Rp443.612 dan yang tidak menggunakan panel surya itu bisa mencapai Rp888.225. Lalu selanjutnya untuk penerapan konservasi air atau WHC. Untuk, WHC 1 terkait meteran air itu sudah dilakukan perhitungan konsumsi air pada rumah dan mendapatkan 1 poin. Lalu untuk WHC 2, untuk, alat keluaran hemat air itu juga sudah memiliki, skor penghematan air sebesar 6 sampai 7 sehingga, nilainya mendapatkan 3 poin. Lalu untuk WHC 3 terkait penggunaan air hujan, itu sudah disediakan fasilitas air hujan berkapasitas minimum 200 liter dan menggunakan kembali untuk flushing toilet dan mendapatkan 3 poin. Lalu untuk WHC 4 terkait irigasi hemat air, itu sudah tidak menggunakan sumber air primer atau PDAM atau air tanah untuk penyiraman tanaman dan mendapatkan 1 poin. Nah, untuk WHC 5 itu mendapatkan total 3 poin, di mana sudah memasang grease trap dan juga menggunakan septic tank yang memiliki filter. Dan untuk keseluruhan WHC itu totalnya mendapatkan 11 poin. Selanjutnya untuk penerapan sumber dan daur material atau MRC. Untuk MRC 1 sendiri, sudah mendapatkan 1 poin di mana tidak menggunakan HCFC untuk sistem AC. Lalu untuk MRC 3 itu sudah mendapatkan 1 poin di mana, sudah menggunakan furniture dari sumber terbarukan, daur ulang ataupun bekas. Lalu selanjutnya, MRC 5 itu sudah mendapatkan 1 poin di mana kayunya tersebut itu sudah legal dan merupakan kayu yang sah, terbebas dari perdagangan kayu ilegal. Lalu untuk MRC 7 itu sudah mendapatkan 2 poin, di mana menggunakan material lokal. Lalu, untuk keseluruhan dari MRC sendiri, sudah mendapatkan 5 poin. Selanjutnya adalah penerapan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang atau IHC. Yang pertama adalah kode IHC 1, sirkulasi udara bersih, fresh atau fresh air circulation. Terdapat 4 parameter dan semuanya termasuk dalam checklist. Yang kedua adalah IHC 2, yaitu pencahayaan alami atau natural lighting dengan 1 parameter dan di checklist. Yang ketiga adalah IHC 3 atau kenyamanan visual dengan 1 parameter dan di checklist. Selanjutnya IHC 4 atau minimalisasi sumber polutan atau pollutant source minimization. Terdapat 3 parameter menggunakan cat coating yang mendukung kadar volatil organik atau VOC rendah, menggunakan produk kayu komposit jenis silen dan perekat yang mengandung kadar emisi formaldehida rendah, kemudian tidak tidak menggunakan produk atau material dan komponen bangunan yang menggunakan timbal atau merkuri. Ketiganya termasuk dalam checklist. Selanjutnya adalah IHC 5, tingkat kebisingan atau acoustic level. Dengan 1 parameter, tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku dengan parameter yang di checklist. Selanjutnya adalah IHC 6, kenyamanan spasial atau spatial comfort. Dengan 1 parameter, kebutuhan luas ruangan pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang dengan parameter di checklist. Selanjutnya adalah penerapan manajemen lingkungan bangunan atau BM. BM 1, desain dan konstruksi berkelanjutan atau Sustainable Design and Construction dengan 2 parameter dan keduanya di checklist. Selanjutnya, BM 2, panduan bangunan rumah atau Home Guideline dengan 2 parameter dan kedua parameter di checklist. Yang ketiga adalah aktivitas ramah lingkungan atau Green Activity dengan 1 parameter di checklist. Selanjutnya BM 4 atau pengolahan sampah waste management dengan 1 parameter dan di checklist. Yang kelima adalah BM 5, keamanan atau security dengan 1 parameter, memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana dan di checklist. Kemudian yang keenam BM inovasi tidak di checklist. Selanjutnya BM 7, desain rumah tumbuh atau home design development
yang mendapatkan satu nilai. Dengan total nilai kategori BM itu 9. Selanjutnya, hasil penilaian asesmen Greenship Homes dengan kategori Appropriate Site Development atau ASD dengan kredit 314 dengan capaian 11. Selanjutnya, Energy Efficiency and Conservation atau EEC dengan kredit 15 dengan capaian 2 dan bonus 2. Selanjutnya, Water Conservation atau WAC dengan kredit 13 dan capaian adalah 9. Selanjutnya, Material Resource and Cycle atau MRC dengan kredit 11 dengan capaian 5. Lalu, Indoor Health and Comfort atau IHC dengan kredit 13, capaian 13. Selanjutnya, Building Environment Management atau BM dengan kredit 11, capaian 9 dengan bonus 2. Dengan jumlah total kredit terdapat 77, kemudian bonus yang terdapat pada rumah ini ada 2, kemudian capaiannya terdapat 64. Persentase pencapaian terhitung 79% dengan peringkat platinum. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya atau RAB. RAB ini adalah RAB pekerjaan persiapan dan pekerjaan lantai 1. Dengan uraian pekerjaan, nomor 1, pekerjaan persiapan dengan jumlah harga 58.570.100. 2, pembangunan lantai 1, kemudian pekerjaan tanah atau pasir, kemudian pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan dinding, plesteran, dan partisi, selanjutnya pekerjaan penutup lantai, lalu pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan instalasi pipa dan air, pekerjaan instalasi listrik, dan aksesoris. Selanjutnya pembangunan lantai 2, yang pertama adalah pekerjaan tanah atau pasir, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, plesteran, dan partisi, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan instalasi pipa dan air, pekerjaan instalasi listrik, dan aksesoris. Dengan jumlah harga total Rp803.053.026 dengan PPN 11% menjadi Rp88.335.833 dengan total harga dengan dijumlahkan dengan PPN 11% yaitu Rp891.388.859 dengan dibulatkan menjadi Rp891.388.860. Selanjutnya penjadwalan proyek. Dengan total real cost Rp803.053, pembangunan rumah Green ini berdurasi 154 hari. Dengan kerja dimulai pada minggu pertama di bulan Januari dan akan selesai pada minggu ke-22 di bulan Juni. Dengan lampiran penjadwalan proyek berbentuk kurva S seperti gambar di atas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.